Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Diarta dari kelas 2283A, NIM 2220803022. Di sini saya mengerjakan tugas UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu dosen pengampunya Pak Fernando M.Com. Di sini telah tersedia dua tugas proyek yang akan saya buat, yaitu tentang menghitung usia berdasarkan kategori dan menghitung upah lembur karyawan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke NetBeans. Sini saya klik default, klik kanan new JFrog. Saya buat menghitung usia. Kita klik finish dan akan tampilnya seperti ini. Kita tunggu dan kita jangan lupa klik absolute. Setelah itu kita coba buat warna blue menggunakan blue panel. Oke, kita buat. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita absolute. Setelah itu kita tambahkan final width border. Kita jangan lupa kita absolute lagi. Oke, nah hilang. Kita buat lagi. Kita tambahkan label untuk membuat tahun lahir. Sini kita absolute. Oke, kita besarin dulu. Ini label tadi kita ganti nama tahun lahir. Oke, sini kita ganti warnanya supaya kelihatan. Kita ganti warna putih. Kita pencet OK. Kita buat lagi label yang tentang usia sekarang. Usia sekarang. Usia sekarang. Oke, kita ganti lagi warnanya warna putih. Setelah itu kita buat tahun lahirnya, di sampingnya text field. Menggunakan text field. Ini text fieldnya kita masukkan. Kita klik kanan, kita edit, kita hapus, kita ke sini dan kita buat lagi label, buat titik-titiknya di usia sekarang. Kita buat hapus 1, 2, 3, 4. Kita buat titik-titiknya 4. Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Kita buat. Setelah itu kita tambah lagi label di belakangnya. Kita buat tahun. Kita ganti lagi warna putih. Kita lihat dulu, kita tambah lagi width bordernya. Setelah itu kita masukkan kategori di dalamnya. Kita kecilin dulu. Kita masukin label kategori. Kita absolute. Kita ganti label. Edit
kategori dan ganti warnanya menjadi putih. Oke, kita buat titiknya menggunakan label juga. Kita ganti nama 1, 2, 3, 4. Kita buat titiknya 4 juga. Kita ganti warnanya lagi jadi putih. Setelah itu kita tambahkan tombol hapus, yaitu kita buat menggunakan button. Klik, kita hapus dulu, kita menggunakan button glass supaya bentuknya menjadi sama kayak yang contoh button glass. Kita ganti hapus. Setelah jadi desainnya ini, kita ganti nama variabelnya. Kita ganti jadi txt tahun lahir. Oke, sini saya buat label LBL usia sekarang. Kita pencet OK lagi, dan ini kita buat variabelnya LBL usia, LBL kategori. Setelah itu ini kita buat variabelnya button, btn hapus. Kita pencet OK. Setelah semua ini jadi desainnya, kita masuki ke kodenya atau programnya. Sini kita buat di bawahnya itu nama kelasnya void hitung usia. Ini kita buat ini dan kita enter. Baiklah, di sini saya akan masukkan integernya yang akan terkait in tahun lahir, koma, dan tahun sekarang, koma lagi, usia sekarang, koma, dan titik duanya kita enter dan kita masukkan string. Kita kontrol spasi, dan itu kita enter dan kita masukkan kategorinya. Kategori sama dengan kita buat titik 2, kita menandakan itu 0 atau kosong. Kita enter, lalu kita buat input tahun sekarang, itu tahun sekarang sama dengan 2023. Kita buat lagi voidnya hitung usia sekarang, atau di sini di atas ini kita buat dulu, kita enter input data, saya lupa input data dan variabel. Kita enter dan kita masukkan tahun lahir sama dengan integer string, %string. Kita cari integer %string. Nah, ini kita cari, kita enter, dan di sini kita buat txt, kita masukkan txt ini, ke dalam string txt. Kita kontrol spasi dan munculnya tahun lahir, kita get text atau kita tampilkan get text.
bawah input tahun sekarang, kita enter lagi, kita buat nama lagi, hitung usia sekarang, kita enter. Usia sekarang sama dengan tahun sekarang dikurang tahun lahir. Oke, sini kita akan masukkan input, usia dan kategorinya menggunakan input kategori. Kita enter, kita masukkan if usia sekarang kurang dari 5 tahun, enter, dengan kategori sama dengan balita. Di sini kita buat lagi, kita masukkan lagi yang umurnya di bawah 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Else if sama, kita masukkan usia sekarang lebih kurang dari 12 tahun, masuk lagi kategorinya sama dengan anak-anak. Kita enter lagi, sini kita salin aja, kita salin, kita Ctrl C dan kita Ctrl V. Sini kita ganti remaja kategorinya, dan ini umurnya berapa tadi, umurnya 18 tahun, dan kita enter lagi, kita Ctrl V lagi, dan ini kita buat umurnya 40 tahun dengan kategori dewasa. 40 tahun, kategorinya dewasa. Kita enter lagi dan kita Ctrl V lagi, kategorinya Parubaya dengan umur kurang dari 50 tahun. Dan kita buat lagi, enter lagi, kita ganti ini di atas 55 tahun dengan kategori lanjut usia. Kita enter dan kita buat outputnya itu LBL tadi, LBL usia sekarang. Kita akan buat set, kita tampilkan set text string, kita hapus, kita buat string full integer. Kita buat di sini usia sekarang. Oke, sama sini saya buat lagi LBL kategorinya. Kita set text, kita buat kategorinya. Baiklah, setelah itu saya akan kembali ke desain dan kita masukkan ini supaya bisa terinput. Kita events, klik kanan dan kita ke key result.
Sini akan nampil voidnya. Kita buat hitung usia. Setelah itu saya akan menambahkan tombol hapus. Kita klik kanan di tombol hapus, kita klik event, action dan action format. Kita klik dan kita masukkan di sini hasilnya tadi LLL ya. Kita buat set text kita hapus, kita buat titik dari sesuai. Oke, ini kita lagi LLL kategori set text. Kita buat lagi kita buat lagi TXT nya, jangan lupa text. Jangan lupa kita buat request. Setelah itu setelah jadi kita run, coba jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, kita besarkan dulu desainnya. Memasukkan teks ini. Kita besarkan, taruh lagi. Sini saya mencoba memasukkan tahun lahir saya 2003. Dan usia saya sekarang 20 tahun, kategorinya dewasa. Saya hapus dan saya buat lagi tahun 2018, yaitu 5 tahun saya sekarang dan kategorinya anak-anak. Dan saya buat lagi di sini tahun 1980, yaitu umurnya 43 dan kategorinya berbayar. Baiklah, saya akan membuat tugas yang kedua. Kembali lagi seperti biasa, kita klik kanan dan tulisannya new di from. Kita buat lagi hitung lembur. Kita klik ini. Pertama-tama kita klik kanan absolute. Setelah itu kita buat seperti contoh ini di atas. Hitung uang lembur. Baiklah, saya buat hitung uang lembur. Kita buat final. Kita buat final. Kita property. Kita buat fotonya seperti titel dan kita buat sini itu uang lembur. Kita besarkan menjadi 18. Kita oke dan kita klik oke. Dan dari inilah hasilnya. Kita besarkan dulu. Setelah itu kita buat jam kerja, kelebihan kerja dan lembur menggunakan label. Jam kerja. Kita klik kanan absolute. Buat jam kerja. Jam kerja. Buat lagi labelnya. Kelebihan kerja dan kepala lembur. Kelebihan
lembur, upah lembur. Nah, di sini saya akan memasukkan atau membuat di samping jam kerja ini gunakan teks fill. Jangan lupa menggunakan teks fill. Kita klik kanan, kita hapus, kita klik lagi, kita besarkan. Dan supaya bisa membuat batas seperti ini, kamu menggunakan separator. Kita buat, kita besarkan. Kita menandakan. Oke, susun. Nah, ini maka jadi ada batasnya. Dan kita membuat nol ini menggunakan label semua, jam dan RP. Edit, kita buat 0, kita besarkan, kita buat label, kita buat RP, kita edit, kita buat lagi label, 0 lagi. Kita buat tambah di belakangnya jam, menggunakan label. Tak edit lagi, kita buat jam. Setelah desainnya jadi, kita ganti nama variabelnya. Ini txt, jam kerja. Oke, ini txt. Kelebihan kerja atau label, kita kan buat label, jadi kita buat label kelebihan kerja, dan ini kita buat upah lembur, LBL upah lembur. Setelah kita ubah semuanya, jangan lupa kita klik kanan, kita events, kita key, kita reset. Sini kita buat dulu poinnya, poin itu lembur. Ini kita masukkan in seperti tadi, jam kerja, max jam kerja, kelebihan kerja, upah lembur. Kita masukkan upah lembur. Yang kita kasih, kita hapus. Enter. Sini kita masukkan inputnya. Input data dan variabel. Enter. Kita masukkan jam kerjanya, jam kerja sama dengan integer. All off. Integer. Abstrak.
string. Oke, kita masukkan txt-nya. Txt jam kerjanya. Get text. Oke. Enter. Kita masukkan input max-nya. Input max jam kerja. Sini saya buat inputnya jam kerja max-nya sama dengan 8 jam. Setelah itu saya buat menghitung kelebihan kerjanya. Menghitung kelebihan kerja. Saya enter dan saya buat kelebihan kerjanya sama dengan jam kerja dikurang max jam kerja. Dan kita buat di sini kita buat kita masukkan palingnya dikalikan input jika jam kerja melebihi dan di bawah input jam kerja jika di bawah max jam kerja. Kita buat if-nya jam kerjanya sama dengan kurang dari sama dengan 8. Kita enter dan sama dengan kelebihan kerja sama dengan kita buat sini 0. Itu kita hitung lembur, hitung uang atau upah lembur semana. Enter. Kita buat upah lembur sama dengan jam kelebihan kerja kita kalikan dengan 10.000. Oke, enter lagi. Kita buat outputnya. Outputnya yaitu LBL tadi. LBL kelebihan kerjanya kita buat set text string kelebihan kerja. Oke, setelah itu kita buat lagi LBL lemburnya, palingnya, yaitu titik set text kita buat upah, itu buat lagi stringnya, string apa bersifat integer. Kita buat upah lembur. Setelah ini jadi kita tambahkan yang tadi di bawah dengan kelasnya, void kelasnya hitung
lembur. Setelah jadi semuanya, ini kita coba gerakan gitaran. Sini kita coba dulu apakah bisa jalan. Ini saya akan membuat jam kerjanya 9 jam kerja, maka kelebihan 1 jam, yaitu upahnya mendapat 10.000. Kita buat lagi di bawah jam kerjanya itu 7, itu maka hasilnya 0 karena dia tidak melebihi max jam kerjanya. Kita buat lagi 12 jam, maka kelebihan jam kerjanya 4 jam dan upahnya 40. Kita coba lagi misalnya 10 jam, maka kelebihan kerjanya 2 jam dan upahnya 20.000. Baiklah, mungkin itu saja tugas dari saya dan penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.